2, 1, tembak. Tembak. Film tentang pertambangan part 1. 33. Berdasarkan pada kisah nyata, kecelakaan pertambangan pada tahun 2010, di mana sekelompok 33 penambang terperangkap di dalam pertambangan. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah pesta. Itu adalah sebuah pesta para penambang dalam merayakan 45 tahunnya Gomez yang bekerja di dalam tambang itu. Dan besok adalah hari terakhirnya bekerja. Mereka semua bahagia. Para penambang itu memang sudah seperti saudara satu sama lain. Lalu besoknya, ke-33 penambang akan segera berangkat bekerja. Mereka semua dalam perjalanan menuju tambang itu berada. Mereka semua bahagia dengan caranya masing-masing. Lalu para penambang semua sudah siap untuk masuk ke dalam sana. Ada seorang anak baru bernama Carlos. Ini adalah pertama kalinya bagi Carlos yang nampaknya membuat dia cukup gugup. Sebelum masuk, mereka sempat berdoa dulu agar diberi keselamatan di dalam sana. Pintu yang mereka masuki adalah satu-satunya pintu menuju keluar. Dan tambang itu memang sudah berpuluh-puluh tahun digali tak henti-henti. Jadi usia tambang itu memang sudah sangat tua. Akhirnya, setelah 1 jam perjalanan mereka sampai di kedalaman 520 meter. Sangat jauh dari apapun, apalagi menuju pintu keluar di atas sana. Mereka langsung memulai pekerjaan mereka. Sampai suatu ketika, salah satu di antara mereka melihat sebuah retakan besar di sana. Retaknya sangat besar sampai membuat penambang itu ketakutan. Sampai akhirnya gempa besar terjadi. Semua penambang langsung berlari ketakutan menyelamatkan dirinya masing-masing. Mereka masuk ke dalam mobil untuk segera pergi dari sana. Mereka tidak pergi ke atas, tapi ke tempat penampungan yang sudah dibuat yang berada di bawah. Karena mereka yakin di atas sudah runtuh semuanya. Jadi jalan menuju pintu keluar sudah tertutup. Dan akhirnya gunung yang mereka gali berpuluh-puluh tahun itu sekarang benar-benar runtuh. Untung saja tak ada satupun di antara mereka yang meninggal. Mereka semua selamat, meskipun sebagian di antara mereka memang terluka berat. Lalu salah satu di antara mereka melihat sesuatu. Nama penambang itu adalah Mario. Di depan Mario, ada sebuah batu yang begitu besar menutupi jalan keluar satu-satunya. Batu itu begitu besar, membuat semua penambang itu terkagum-kagum melihatnya. Kabar runtuhnya tambang itu sudah tersebar ke keluarga penambang itu masing-masing, yang seketika mereka semua khawatir memikirkan nasib orang-orang yang mereka sayang berada di dalam tambang itu. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu menaiki tangga yang langsung menuju atas. Tapi, itu terlalu berbahaya untuk dilakukan, karena gunung itu benar-benar masih tidak stabil. Tapi Mario tahu, jika ia tidak melakukan itu, maka semua bisa terkubur hidup-hidup di dalam sana. Para keluarga sudah menanti di depan tambang itu, menanti jawaban dari para pemilik tambang, menanti kabar kalau orang-orang yang mereka cinta mudah-mudahan masih hidup dan selamat. Salah satu di antara mereka bernama Maria terus saja menanyakan di mana tim penyelamatan berada dan meyakinkan keluarga yang lain untuk tetap bertahan dan berdiam di sana untuk meminta jawaban. Kabar itu bahkan sekarang sudah terdengar oleh Presiden. Menteri Pertambangan yang masih muda itu meyakinkan Presiden kalau pemerintah memang harus ikut membantu penyelamatan para penambang yang terjebak di dalam sana. Meskipun tambang itu dimiliki oleh pihak swasta, tapi Menteri Pertambangan itu merasa punya tanggung jawab secara moral. Apalagi di dalamnya ada sekitar 33 penambang terjebak. Meskipun belum diketahui keadaannya hidup atau sudah tewas,
Tapi mencari tahu adalah suatu hal yang perlu. Mereka yang di bawah sana terus mencari-cari alat komunikasi yang bisa memberitahu ke atas sana kalau mereka masih selamat. Tapi semua komunikasi sudah terputus. Hanya ada satu jalan lagi, yaitu tangga yang sekarang sedang dinaiki oleh Mario dan temannya. Mario pelan-pelan terus menaiki tangga itu satu persatu meskipun begitu jauh. Sampai kemudian, ternyata tak ada lagi tangga di atasnya. Mario tak lagi bisa melanjutkan perjalanannya menuju atas. Ia benar-benar sudah pasrah sekarang. Ditambah, tak lama kemudian gempa susulan datang yang mengakibatkan jalan satu-satunya menuju keluar tertutup. Satu-satunya jalan keluar pun tak bisa untuk dilalui. Sekarang, mereka benar-benar terkubur hidup-hidup di bawah tanah dengan kedalaman 600 meter lebih. Mereka mulai ketakutan, berdoa agar mereka berhasil diselamatkan. Meskipun mereka tahu hal itu sangatlah tidak memungkinkan, karena mereka menilai perusahaan itu tak akan mau mengeluarkan jutaan US dollar untuk menyelamatkan mereka dari bawah sana. Besoknya, menteri itu datang ke lokasi pertambangan. Para wartawan sudah di sana, kabar itu bahkan sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Maria meminta Pak Menteri itu untuk melakukan apapun demi menyelamatkan para penambang yang terjebak di dalam sana. Maria yakin mereka semua masih hidup. Menteri itu menemui pihak yang bertanggung jawab dari pemilik tambang itu. Tapi ternyata pihak tambang memang tak bisa melakukan apapun, karena begitu banyak uang yang harus dikeluarkan untuk menyelamatkan para penambang dari dasar tambang itu. Lagi pula, kemungkinan selamatnya benar-benar hanya sedikit. Jelas, ketika menteri itu mengabarkan ke keluarga korban, mereka semua marah bukan main, karena terlihat tak ada upaya satupun untuk menyelamatkan keluarga mereka. Para penambang sekarang malah ribut satu sama lain, meributkan makanan yang memang ada di tempat penampungan itu satu-satunya. Kemudian, Mario langsung memisahkan mereka semua. Sekarang, Mario lah yang menjadi pemimpin mereka, meminta mereka untuk berlaku adil satu sama lain. Makanan itu adalah satu-satunya cara untuk mereka semua bertahan hidup. Jadi semua harus dibagi adil dan dibagi hanya satu kali sehari. Dan sekarang, mereka akhirnya memutuskan Mario yang sekarang memegang kendali atas makanan itu, dan juga atas keselamatan mereka semua. Lalu, Presiden memanggil salah seorang kenalannya yang sangat ahli dalam bidang pertambangan yang bernama Andre untuk membantu menteri itu menyelamatkan ke-33 penambang yang terkubur hidup-hidup di dalam sana. Andre mulai menjelaskan semua rencananya untuk membantu mengeluarkan para penambang yang terjebak di dalam sana, yaitu dengan mengebor dengan sebanyak-banyaknya, karena kemungkinan besar setiap bor akan meleset menuju lokasi penampungan di mana para penambang itu berada. Dan itu pun kemungkinannya memang hanya sedikit, tapi hanya itulah satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Di bawah sana, Mario mulai membagikan susu untuk mereka semua. Mario membagikan dengan seadil-adilnya agar semua kebagian dan semua bisa selamat. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Alat-alat bor itu kini didatangkan. Para keluarga korban senang bukan main. Itu artinya masih ada harapan untuk para keluarganya yang terkubur hidup-hidup di sana agar bisa selamat. Lalu, para penambang itu mulai mendengar sebuah bor dari atas. Itu adalah suara harapan yang membuat mereka semua kembali merasa hidup. Untuk para keluarga korban yang menunggu di depan gerbang, sang menteri itu memberi mereka fasilitas di sana. Dibuatkan ruang makan, ruang menginap, tempat belajar untuk anak-anak, sampai ruang kesehatan. Semua itu sang menteri berikan semata-mata memang untuk membuat keluarga korban setidaknya ada di tempat yang aman selagi menunggu orang-orang yang mereka sayang berhasil diselamatkan. Sudah 8 hari mereka terjebak di bawah sana. Sekarang, makanan pun tersisa tinggal sedikit. Mario membagikan itu sedikit demi sedikit agar ke-33 orang penambang itu bisa terus bertahan hidup. Sampai akhirnya, suara bor jelas terdengar di atas mereka. Mereka semangat bukan main. Mereka bahagia karena sebentar lagi mereka kembali akan melihat sinar matahari. Tapi, bor itu seperti tak mengarah kepada mereka, malah melesat jauh dari lokasi mereka. Hal yang sudah diperkirakan Andre sejak awal. Sekarang,
Para penambang itu kembali frustasi. Harapannya kembali sirna. Andre pun mulai merasa putus asa. Memang sangat mustahil menyelamatkan ke-33 penambang dari bawah sana. Ditambah, mereka semua memang sedang kelaparan sekarang. Para korban pun merasa memang semuanya sudah berakhir. Apalagi di antara mereka ada yang sedang mengandung anak, di mana bapaknya menjadi salah satu dari ke-33 penambang yang terjebak di dalam sana. Sekarang, makanannya hanya tersisa 1 kaleng lagi. Bahkan Mario mencampur makanan itu dengan air agar sedikit lebih banyak, lalu membagikan itu semua ke teman-temannya yang rasanya sekarang sudah tak lagi punya harapan. Ditambah, itu adalah makanan terakhir mereka. Tapi kemudian, tak lama ada seorang wanita datang menghampiri, membawa roti paling enak di muka bumi. Juga wanita yang lain membawakan spaghetti terenak sepanjang masa. Masing-masing di antara mereka didatangi oleh orang-orang yang paling mereka cinta, lengkap dengan makanan kesukaannya masing-masing, termasuk Mario. Mereka semua bahagia, tertawa, memakan makanan yang begitu lezat, yang tak pernah habis jika dimakan terus-menerus. Tapi kita semua tahu, hal itu hanyalah imajinasi mereka semata. Nyatanya, semua memang kebalikan dari itu semua. Di atas sana, Andre sudah memutuskan untuk menghentikan pengeboran itu, karena memang sangat begitu mustahil untuk dilakukan. Tapi, sang menteri terus meyakinkan Andre untuk jangan menyerah. Keluarga mereka menanti dengan penuh harapan di luar sana. Tapi sekali lagi Andre menegaskan, ini semua sudah berakhir. Malamnya, para keluarga korban mulai berdoa yang terbaik untuk ke-33 orang yang terjebak di bawah tanah sana. Terjebak beratus-ratus meter di bawah tanah. Wajah mereka begitu sedih, takut, juga kesepian di saat bersamaan. Andre melihat itu, tapi tak ada apapun yang bisa ia lakukan. Menteri muda itu pun ikut berdoa bersama keluarga korban dan mengobrol bersama Maria, salah satu keluarga korban. Maria bilang, manusia memang selalu gagal, seperti memang tak pernah belajar dari kesalahan. Dari situ, tiba-tiba menteri itu seperti mendapatkan sebuah ide gila untuk kembali dilakukan. Ditemani Andre, ia menyiapkan sebuah strategi. Strategi untuk mengebor tanah dengan arah yang salah sejak awal. Dengan arah yang begitu sangat jauh dari lokasi di mana ke-33 penambang itu berada. Ide itu memang gila, tapi Andre tahu, itu mungkin akan membuahkan hasil. Kemungkinannya akan lebih banyak, karena pengeboran memang akan diarahkan menuju batu raksasa yang menghalangi para penambang itu dan membimbing alat bor itu sampai menuju tempat ke-33 penambang itu berada. Lalu pengeboran pun dilakukan. Ini adalah hari ke-17, mereka semua terjebak di bawah sana. Sepertinya memang tak ada lagi harapan untuk selamat. Semua sedang sekarat, menyiapkan dirinya masing-masing dalam keadaan terbaik untuk meninggal. Begitupun Mario, pelan-pelan ia mulai memejamkan matanya. Sampai kemudian, air dari atas menjatuhi muka Mario dan membuatnya terbangun. Diikuti oleh suara bor yang begitu berisik, lalu bor pun menembus dinding pegunungan itu, masuk ke dalam tempat di mana mereka berada. Mario langsung teriak memanggil teman-temannya. Mereka semua bahagia bukan main. Seketika harapan itu tumbuh kembali. Mereka memukul-mukul bor itu dengan besi, yang kemudian hal itu didengar oleh menteri di atas sana. Juga untuk lebih meyakinkan, penambang itu mengaitkan sebuah pesan di ujung bor itu, yang lalu kemudian dibaca oleh menteri dan Andre. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Bahkan, pesan dari penambang itu dibacakan langsung oleh presiden kepada para korban bahwa mereka semua masih hidup di bawah sana, yang langsung saja membuat semua korban senang bukan main. Mereka menangis dalam bahagia. Kabar bahagia itu sekarang tersebar ke seluruh dunia, diberitakan terus-menerus tanpa henti dari berbagai negara. Para penambang itu sekarang bisa mendapatkan perlengkapan dari atas sana menggunakan bor itu. Semuanya, bahkan mereka sekarang bisa menyapa keluarga mereka melalui handycam yang diberi dari atas. Tapi, mereka memang belum bisa diselamatkan. Butuh bor yang lebih besar untuk mengeluarkan mereka dari sana. Yang jelas hal itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Ditambah gunung itu memang sedang tidak stabil.
Jadi sangat berisiko untuk membor dengan kecepatan penuh karena ditakutkan akan meruntuhkan pegunungan itu dan mengubur mereka hidup-hidup di sana. Sudah 50 hari mereka terjebak di sana, dan petugas penyelamat terus melakukan proses penyelamatan yang begitu sulit hari demi hari. Bahkan bor-bor patah karena tak kuat menembus batu yang begitu besar. Bahkan para petugas pun sebenarnya sudah sangat kelelahan, termasuk sang menteri. Tapi keluarganya menanti dengan setia di depan gerbang yang akhirnya diperbolehkan masuk oleh sang menteri. Ternyata selama ini bor besar itu terhalang oleh besi penahan yang sontak saja tak akan bisa menembusnya. Akhirnya para penambang itu memutuskan untuk membom besi itu agar hancur. Meskipun itu sangat beresiko, tapi itulah satu-satunya cara agar bor itu bisa masuk ke dalam. Lalu penambang itu membom di mana besi itu berada, dan bor itu akhirnya berhasil masuk ke dalam. Kapsul pun dimasukkan untuk mengeluarkan mereka satu persatu, yang jelas saja begitu dinantikan oleh ke-33 penambang yang terjebak di dalam sana. Akhirnya, pada hari ke-69, mereka semua berhasil diselamatkan satu persatu, memeluk keluarganya masing-masing yang setia menanti mereka. Kebahagiaan ini bukan hanya dirasakan oleh warga Chili, tapi juga dirasakan oleh seluruh dunia, karena beritanya memang tersebar ke seluruh dunia dan menjadi pusat perhatian pada saat itu. Ke-33 penambang itu masih selalu berkumpul sampai sekarang. Bahkan, mereka memang sudah menganggap sebagai saudara satu sama lain. Nah, lalu film pun berakhir. 2. Deepwater Horizon. Deepwater Horizon adalah sebuah nama dari anjungan pengeboran lepas pantai semi selam yang berada di Laut Meksiko. Di tahun 2010 terjadilah bencana di mana pengeboran itu bocor dan terbakar. Lalu 2 hari setelahnya menyebabkan tumpahan minyak terbesar sepanjang sejarah Amerika bahkan dunia. Ini adalah kisah nyata dari seorang Mike Williams, seorang korban selamat yang menceritakan tentang bagaimana detik-detik sebelum bencana itu terjadi, sekaligus bagaimana mereka yang ada di sana berusaha menyelamatkan diri. Seperti biasanya guys, pasang dulu headsetnya, dengarkan baik-baik, dan ini dia cerita Deepwater Horizon 2010. Di pembuka film, kita diperkenalkan pada Mike yang di pagi itu mereka sedang berbincang bersama anak dan istrinya. Mike ini adalah seorang kepala teknisi elektronik di Deepwater Horizon, yaitu rig pengeboran minyak lepas pantai yang dimiliki oleh perusahaan Transocean. Setelah perbincangan itu selesai, Mike dengan ditemani istrinya kemudian berangkat menuju pelabuhan Fortune. Nantinya Mike akan berangkat dengan menaiki sebuah heli dan akan langsung membawanya ke Deepwater Horizon yang saat ini berada 66 km jauhnya dari pantai Louisiana. Sebelum melakukan penerbangan, Mike bertemu dengan Jimmy, yaitu seorang manajer instalasi, Andrea pengawas dari Transocean, serta ada lagi 2 orang lainnya yaitu perwakilan dari British Petroleum. Nanti kita singkat BP aja. BP ini adalah perusahaan minyak swasta yang menyewa rig Horizon dari Transocean. Tak lama kemudian, heli pun lepas landas dan saat hampir sampai, Jimmy terlihat keheranan dengan keberadaan kapal Bankston. Bankston sendiri adalah sebuah kapal yang biasa digunakan untuk mengangkut lumpur hasil pengeboran. Saat itu di Horizon setidaknya ada 126 kru yang dinyatakan sedang bertugas. Saat tiba, Jimmy dan Mike langsung menanyakan mengenai uji ketahanan semen yang berada di lubang pengeboran. Namun semua kru yang ada di dek terlihat bingung karena tim yang biasa melakukan tes keamanan telah pergi. Karena bingung, Jimmy pun kemudian menyuruh Andrea untuk menanyakan langsung pada petugas Bankston tentang tujuannya ke sana. Dan dari dia akhirnya diketahui bahwa mereka akan mengangkat lumpur hasil pengeboran dan setelah itu mereka pun akan pergi ke tempat pengeboran lain. Walaupun telah diperintahkan untuk langsung melakukan pelepasan pipa-pipa pengeboran, Jimmy sebagai seorang manajer instalasi tentu nggak mau ambil resiko dan lebih memilih untuk memastikan keamanan dahulu. Namun rupanya pihak perwakilan dari BP yang ikut bersama mereka juga tidak tahu mengenai laporan ketahanan semen itu. Baru saat Mike menanyakan kepada kru yang ada di bagian pengeboran, ternyata pihak BP ini telah menarik pulang petugas penguji sebelum melakukan pengujian. Ketika ditanya apa yang menjadi penyebabnya, mereka pun tidak bisa memastikan alasannya.
Jimmy yang merasa pihak BP ini terlalu buru-buru kemudian mengajak Mike untuk bertemu dengan Vidrin dan Kaluza untuk menanyakan langsung mengenai berbagai masalah yang mereka temui. Jimmy di sini bahkan menyindir kalau mereka pihak BP ini terlalu ngirit biaya karena telah menyepelekan tentang pengujian tes ketahanan semen, yang mana jika semen itu tidak dapat menutup lubang hasil pengeboran, hal itu bisa berakibat fatal bagi keselamatan semua kru yang ada. Mereka pihak BP pun menjelaskan kalau keadaan perusahaannya saat ini sedang mengalami keterlambatan pengiriman minyak, jadi mereka terpaksa untuk mengirit biaya. Mendengar hal itu tentu saja Jimmy tak terima, apalagi saat ini banyak peralatan yang rusak yang memang harus diperbaiki lebih dulu. Bahkan saking banyaknya, Vidrin sempat bingung ketika Mike menjelaskan rincian peralatan apa saja yang mengalami kerusakan. Merasa masukannya diabaikan, Jimmy pun akhirnya meminta petugas BP untuk menguji tekanan negatif sumur bor tersebut. Apakah semen itu bisa bertahan dan kuat dari tekanan minyak? Pengujian pun dimulai, semua terlihat bersiap di bagiannya masing-masing. Dengan dibalut ketegangan, tekanan akhirnya ditemukan di titik 1395 PSI yang mana tekanan itu cukup tinggi dan beresiko. Menyadari itu, Jason sebagai pemimpin di bagian pengeboran segera menyuruh timnya untuk membuka kartu pipa pengeboran untuk mengurangi tekanan. Dengan melihat hasil yang tertera di komputer, Jimmy pun akhirnya memastikan bahwa pengujian saat itu dinyatakan gagal dan beresiko. Namun, Vidrin justru menyangkal hal tersebut dan mengungkapkan jika memang tekanan seberat itu, kenapa tidak ada lumpur yang naik ke pipa dan menyembur dari sana. Hingga ia pun menyimpulkan bahwa sensor telah menerima data yang salah. Dan dia juga mulai menjelaskan kalau tekanan yang ditampilkan dalam komputer itu adalah tekanan yang berada dalam pipa sensor yang intinya bukan tekanan dari lubang pengeboran. Dan agar semuanya jelas, ia pun berniat melakukan tes lagi dengan menggunakan pipa penyumbat, bukan lagi pipa pengebor. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba dua orang dari BP datang dan menyuruh Jimmy pergi ke ruangan dapur dan mengatakan jika di sana ada masalah. Dan setelah Jimmy sampai, ternyata itu adalah kejutan untuknya, karena pihak BP ternyata memberikan penghargaan atas Deepwater Horizon yang memiliki tingkat keselamatan paling tinggi selama 7 tahun berturut-turut. Semua kru termasuk dari pihak BP di sana terlihat memberikan selamat dan bangga atas semua yang dilakukan Jimmy selama ini dalam memimpin rig pengeboran itu. Sementara di sisi lain, Vidrin dan Jason kembali menguji tekanan untuk kedua kalinya. Setelah beberapa saat, hasil pengujian pun muncul dan tekanan kembali pada angka 0, yang berarti pengujian itu sukses dan membuktikan kalau semen itu bisa bertahan dari tekanan. Walau diyakini oleh Vidrin berhasil, Jason tampaknya masih meragukan hal tersebut karena menurut pengalamannya, hasil dari pipa pengeboran dan pipa penyumbat harusnya sinkron berada di titik 0. Namun seorang dari BP malah ikutan nimbrung dan turut memberi pembelaan bahwa pipa pengeboranlah yang salah memberikan data tekanan. Merasa ditekan oleh pihak BP, Jason pun akhirnya memberitahukan hasil pengujiannya pada Jimmy. Mendengar itu, Jimmy juga menjadi sangat bingung karena kemungkinan terburuknya bisa berakibat fatal. Namun di sisi lain, dia juga hanya sebagai pekerja yang memang disewa oleh pihak BP. Dengan sangat bimbang, akhirnya Jimmy pun memberikan izin untuk mengangkat sisa lumpur yang tersisa dan memberitahukan kalau dirinya akan menyusul setelah ia bersiap-siap. Pengangkatan lumpur pun dimulai dan kapal Benson pun disuruh untuk mulai mendekat. Di bagiannya masing-masing mereka pun terlihat bahagia karena pengeboran di sana telah dinyatakan berakhir dan mereka pun akan pindah ke tempat lain. Namun tiba-tiba saja Jason dikagetkan dengan adanya peningkatan tekanan dan aliran yang terus-menerus naik. Untuk mengantisipasi hal itu, ia pun segera menyuruh anak buahnya untuk menghentikan pengangkatan lumpur. Namun anehnya tekanan terus naik dan semakin besar. Kepanikan pun terjadi, tak mau keadaan semakin tak terkendali, Jason pun kembali menyarankan untuk mengosongkan ruangan pengeboran dan mengevakuasi semua yang ada di sana. Vidrin yang mendengar hal itu malah terlihat menyepelekan dan Jason pun marah langsung mengusirnya keluar. Bersamaan dengan itu, Caleb, seorang pekerja yang berada di luar ruangan, menemukan adanya tetesan minyak. Dan setelah diamati, ternyata terlihat lumpur bercampur minyak mulai keluar dan semakin banyak.
Sadar ada yang tak beres, mereka yang di luar pun juga mulai panik, dan di tengah-tengah kepanikan itu tiba-tiba pipa pun meledak. Semburan lumpur bercampur minyak keluar tanpa mampu dibendung, bahkan membuat mereka yang ada di sana terlempar. Jason yang berada di dalam ruangan segera bertindak cepat dengan menutup anular untuk menyumbat semburan itu. Beberapa saat kemudian semburan itu pun berhenti dan Caleb langsung menanyakan apakah pipanya telah diputus. Jason pun menjawab kalau semburan itu sepertinya bisa teratasi dengan hanya menutup anular tanpa harus memutus pipa. Namun ternyata tekanan terlalu besar dan anular pertama yang telah ditutup tadi ternyata tak mampu menahan semburan itu. Dan alhasil di bagian bawah pun mulai terjadi kebocoran dan membuat semua yang ada di sana panik untuk segera mencegah kebocoran itu. Semburan pun kembali terjadi. Jason langsung memerintahkan untuk menutup anular kedua dan kembali menyarankan semua yang ada di ruangan pengeboran untuk segera keluar. Namun mereka tampak tak berdaya karena semburan yang terjadi begitu besar. Keadaan semakin terlihat tidak bersahabat. Ledakan demi ledakan mulai terjadi susul menyusul serta menghancurkan bagian penyimpanan lumpur serta bagian-bagian lainnya. Mike yang sedang berada di kamar pun mulai menyadari ada yang tidak beres. Sementara di bagian lain, Andrea mendapati peringatan tentang adanya kebocoran gas yang masuk ke dalam setiap ruangan melalui saluran AC. Mesin pendorong pun sudah tidak bisa lagi terkendali. Yang lebih parah, sebuah peringatan paling menakutkan pun terjadi bahwa Deepwater Horizon akan segera meledak. Dan benar saja, hal itu terjadi setelah salah satu mesin macet dan meledak sehingga api pun mulai menyambar ke setiap ruangan yang ada, menghancurkan setiap ruangan, bahkan para kru yang berada dekat dengan pengeboran itu pun menjadi korban. Mendapati kenyataan mengerikan itu, kru yang berada di bagian lain segera menghubungi kapal Bengtson untuk meminta bantuan. Dan kejadian tersebut langsung disambungkan terhadap markas penjaga pantai Amerika. Mereka pun dengan cepat langsung memberi bantuan dengan menghubungi kapal terdekat di wilayah tersebut untuk segera menuju ke Horizon. Di sisi lain, selepas ledakan itu terjadi, Mike terlihat melepaskan diri dari reruntuhan dan mulai keluar dari ruangannya. Di sana, ia pun menemukan sahabatnya Dougie telah terkapar dan langsung membantunya pergi keluar untuk ke tempat aman. Setelah sampai di luar, karena di sana ternyata Jimmy tidak ditemukan, akhirnya Mike pun berniat kembali untuk mencari Jimmy. Di saat yang sama, di kapal Bengtson, para kru terlihat mulai mempersiapkan penyelamatan dengan menurunkan sekoci, mempersiapkan obat-obatan serta persediaan oksigen. Sementara itu, pihak penjaga pantai pun mulai terlihat sibuk dengan kejadian ledakan kilang minyak itu dan segera mengirimkan sebuah heli ke sana untuk melakukan penjemputan. Namun sayangnya karena jarak cukup jauh, mereka pun bisa sampai dalam waktu 25 menit lagi. Saat Mike bertemu Jimmy, ia pun segera memberitahukan bahwa kapal telah meledak. Tak ingin ledakan susulan kembali terjadi, Jimmy pun akhirnya memutuskan untuk memutus pipa pengeboran. Dan karena memang matanya terluka, ia pun meminta Mike untuk memapahnya menuju ke anjungan. Di perjalanan ini mereka berpapasan dengan Caleb yang sedang membantu melepaskan kaki temannya yang tersangkut. Mike pun mau tak mau harus menunda perjalanannya dan memutuskan untuk memberi bantuan. Ledakan demi ledakan pun terus-menerus terjadi dan tak lama kemudian keadaan makin diperparah karena listrik pun mulai mati total. Beruntung dengan sedikit paksaan mereka pun berhasil melepaskan kakinya dari jepitan itu. Di sisi lain, saat para kru mulai menaik ke skoci, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah derek yang terombang-ambing dan siap menimpa mereka. Demi menolong orang banyak, salah satu kru yang bernama Dale pun segera berinisiatif untuk menghentikan derek tersebut. Namun sayangnya, setelah derek itu di posisi aman, tali yang berada di derek itu lepas dan terlempar ke arahnya, sehingga Dale pun harus terjatuh ke bawah dan meninggal. Sesampainya di anjungan di sana, Jimmy terlihat sangat marah ketika ia melihat Fidrin ada di sana. Namun karena terlanjur semuanya telah terjadi, ia pun akhirnya memerintahkannya untuk menyelamatkan diri naik sekoci. Sesuai rencana awal, Jimmy langsung meminta bantuan Andrea untuk memutuskan pipa dengan menggunakan ADS. Namun karena ternyata tekanan semburan yang terlalu besar, usaha untuk memotong pipa pun sia-sia.
Pilihan terakhir saat ini tinggal mempertahankan agar pipa tidak meledak, karena jika sampai meledak, maka semburan minyak akan tumpah kemana-mana. Untuk mengantisipasi hal itu, Jimmy pun menyarankan untuk menyalakan generator cadangan agar nantinya penstabil rig bisa berjalan kembali dan tetap bertahan di posisinya. Mike dengan ditemani Caleb akhirnya memutuskan untuk pergi. Sayangnya api berkobar ganas sehingga mereka harus berjibaku untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Dan setelah sampai, mereka langsung menyalakan generator hingga listrik berhasil dinyalakan. Namun sayangnya karena terlalu banyak kerusakan, listrik tersebut tidak kuat bertahan lama. Tanpa putus asa, mereka pun kembali menyalakan generator itu. Tapi tampaknya api justru semakin membesar dan reruntuhan mulai berjatuhan di sana-sini. Akhirnya Jimmy pun langsung memerintahkan agar Caleb dan Mike segera keluar menyelamatkan diri. Dan sayangnya saat mereka semua sampai, ternyata Scotchy terakhir telah pergi. Dalam keadaan panik, mereka pun untungnya menemukan rakit darurat dan memutuskan untuk menggunakannya. Saat Mike dan Andrea akan naik, api tiba-tiba menyembur dan membuat mereka terlempar. Sementara rakit darurat sendiri keburu terjatuh dari sana. Karena api yang semakin besar, Mike pun memutuskan mengajak Andrea untuk naik ke tangga dan menuju ke tempat tinggi untuk melompat. Namun saat sampai di atas, Andrea terlihat bimbang dan ketakutan, sehingga Mike pun harus berusaha terlebih dulu untuk menenangkannya. Karena terlalu lama dan Andrea tak kunjung sadar, Mike pun terpaksa menjatuhkan Andrea lebih dulu. Beruntungnya mereka pun bisa melompat melewati api dan Mike segera menarik tubuh Andrea untuk menjauhi kilat. Hingga tak lama kemudian, regu penyelamat dari Bankston pun terlihat membantunya dan menaikkannya ke Scotchy. Di Bankston, untuk memastikan mereka yang selamat, Jimmy mulai mengabsen satu persatu pekerjanya. Namun sayang, banyak orang ternyata tidak berhasil selamat dan menjadi duka terdalam bagi mereka semua yang ada di sana. Tak lama kemudian, heli bantuan pun datang dan segera menolong mereka yang terluka parah. Sementara Jimmy sendiri memimpin semua yang selamat untuk memanjatkan doa bersama. Terakhirnya Mike pun mendapat ucapan terima kasih dari Andrea dan melihat beberapa keluarga yang lainnya juga ada di sana. Dalam dukanya, Jimmy dan Mike pun akhirnya berpelukan satu sama lain.